Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, sebagai sesama wanita, saya memahami bahwa hal yang paling menyakitkan bagi kita adalah menghadapi kebohongan dan pengkhianatan suami. Gak ada istri yang siap menerima untuk diduakan suaminya. Banyak istri yang saking sakit hatinya akhirnya jadi stres ketika mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain. Bahkan ada istri yang tidak siap dengan poligami. Akhirnya ya jadi depresi karena shock dengan kenyataan yang tidak disangka-sangka. Ya siapapun yang ada di fase ini ya pasti hancur hatinya. Dan yang paling saya sayangkan adalah dalam kondisi semacam ini akan semakin sulit buat Bunda untuk menyadarkan suami dari pengaruh pelakor. Ya bagaimana tidak, Bun? Dalam kondisi hati yang hancur dan sakit seperti ini, tentu sulit buat seorang istri untuk tahan dan tabah menghadapi tingkah suaminya. Aduh, ini baru lihat suami aja rasanya udah sakit banget. Pengen menyampaikan protes agar suami berhenti selingkuh, itu hawanya serba emosional dan sulit untuk tenang. Secara batin, secara spiritual, rasanya tuh hati kayak gak ada daya dan kekuatan rohaninya. Bayangkan, Bun, dalam kondisi Bunda yang semacam ini, suami juga menyimpan energi aura dan emosi negatif karena kemaksiatannya yang menghijab nuraninya, sehingga perlakuannya sudah pasti kasar, egois, emosional, dan dingin sama Bunda. Nah, belum lagi kalau ternyata juga ada pengaruh energi negatif dari pelakor yang mengikat dan menjerat hati suami sehingga nggak mau lepas darinya. Ya, dalam kondisi serumit ini, siapa yang bisa menjamin kalau suami di sini bakal bisa tersentuh hatinya dan kembali taubat dalam kondisi semacam ini? Gak ada, Bun. Makanya sebagai konselor spiritual rumah tangga, kondisi semacam ini itu jadi salah satu concern dan keprihatinan terbesar saya. Kenapa? Karena kondisi batin yang terpuruk seperti ini itu akan membuat para istri jadi lemah energi dan vibrasinya. Dan lemahnya energi dan vibrasi ini yang akan mempersulit usaha untuk mengembalikan cinta suami. Wah, bayangkan aja, Bun. Mengambil hati suami dari pelakor itu kan memang bukan hal yang mudah ya. Dan dalam hal ini, kita kan harus pandai-pandai untuk menyikapi perilaku suami. Kita kan jadi harus jeli membaca situasi ya, Bun. Bahkan kita di sini itu dituntut untuk melakukan tindakan terarah dan terukur. Bukan tindakan yang emosional ya kalau ingin mengambil kembali hati suami. Dan ini itu hanya bisa dilakukan dalam kondisi batin yang tenang. Karena dengan begitu, suami baru bisa disentuh hatinya pelan-pelan. Bahkan berdasarkan pengalaman klien-klien saya, yang paling sulit di fase ini adalah ketika kita harus siap menerima bahwa perlakuan-perlakuan baik kita ke suami ya mungkin gak akan dapat timbal balik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita baik ke suami, tapi suami terus nyakitin kita. Dan jelas bukan hal yang mudah seperti itu. Kita tuh butuh batin yang tenang, Bun. Aura yang jernih, emosi yang stabil, mental yang kuat, dan kadar tawakal yang tinggi. Sekarang Bunda coba lihat tabel yang ada di sini. Oke, ini adalah kadar energi kita sesuai dengan kondisi emosi dan batin kita. Nah, ini Bunda coba perhatikan di sini ya. Ketika kita diliputi oleh perasaan sedih yang mendalam, penuh kekhawatiran, putus asa, terpuruk, ya energi kita berada di level yang paling rendah nih, Bun. Getarannya itu hanya berkisar sekitar 20-75 Hz. Nah, dengan kondisi energi selemah ini, apakah mungkin kita bisa mempengaruhi suami untuk segera lepas dari selingkuhannya? Gak bisa. Harus saya katakan dengan jujur ya, sejujur-jujurnya, dalam kondisi yang sedih, terpuruk, cemas, bahkan putus asa, kita tidak akan bisa memberi pengaruh apa-apa. Nah, yang ada justru kita lebih sensitif, lebih emosional, ya, dan mudah terombang-ambing keadaan. Lihat nih, pelakor update story aja, wah kita langsung emosi. Dengar suara pelakor, ya, atau lihat fotonya aja, wah ini hati kita langsung kena banget sakitnya. Ya, karena itu buat para sahabat Bunda yang masih ada di fase ini, maka saran saya, Bun, yang pertama, istirahatkan dulu perasaan sama pikiran Bunda. Bunda tuh udah terlalu capek.
Dan akan semakin berat kalau bunda memaksakan untuk melangkah menyadarkan suami. Ya, sebab suami itu biasanya kalau semakin kita kejar nih bun, dia akan semakin menjauh. Jadi di tahap ini yang bunda butuhkan itu adalah fokus dulu sama diri bunda. Ya, di sini saya tuh nggak akan pernah capek ya untuk mengingatkan bunda supaya tetap istiqomah, fokus sama diri bunda sendiri. Karena esensi dari ikhtiar mengharmoniskan kembali rumah tangga, ya termasuk menyadarkan suami yang selingkuh, itu adalah fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu iya betul bunda, diri kita sendiri. Nah, lalu apa saja sih yang bisa kita lakukan di fase ini? Tindakan apa yang kita butuhkan saat harus fokus dengan diri sendiri? Yang pertama, kita menyadari bahwa hati suami ada di luar kuasa dan kendali kita. Dan tugas pertama kita adalah ya bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri dan bangkit dari keterpurukan. Lalu menemukan kembali diri kita yang sejati. Nah, yang jadi tugas kita adalah keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya. Karena itu, yang bisa bunda lakukan di fase ini, segera ambil alih kendali atas diri bunda dan jangan biarkan diri bunda itu terombang-ambing oleh arus perasaan. Oke, bunda bisa bilang begini sama diri bunda. Oke, ini semua udah terjadi. Mau diapa-apain, ini semua udah terlanjur terjadi. Sekarang aku harus bisa bangkit. Karena aku yakin pasti ada hikmah di balik semua ujian ini. Nah, di momen-momen ini kita itu butuh energi spiritual untuk menopang batin dan rohani kita agar tetap kuat. Nah, inilah yang harus kita fokuskan sebelum memulai usaha apapun untuk mengambil kembali hati suami. Dan itulah kenapa klien-klien saya, termasuk bunda yang ingin mengikuti bimbingan privat dengan saya, nah biasanya saya ijazahi dengan amalan zikir menggunakan tasbih Karomah Ar-Rahman sebagai media pendamping ikhtiar. Nah, tasbih Karomah Ar-Rahman ini itu adalah tasbih yang sudah melalui proses tirakat langsung dari saya, sehingga insya Allah berkah energinya membantu menguatkan batin bunda, menjernihkan aura bunda sehingga lebih positif. Sehingga bunda akan merasa lebih tenang, lebih kuat dan memiliki energi positif yang cukup untuk mengatasi suami peselingkuh. Nah, jadi bunda tinggal gunakan tasbih ini untuk berzikir dengan zikir Asma Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, lakukan ini sebanyak 2 kali putaran tasbih. Bunda bisa baca setiap selesai sholat fardu ataupun sebelum tidur. Dan nanti bunda akan saya berikan media berupa audio untuk membantu menyelaraskan berkah energinya agar menyatu ke dalam diri bunda. Ya, membersihkan semua beban emosi negatif di dalam diri bunda, menjernihkan jiwa dan aura bunda, menenangkan dan menguatkan batin bunda, serta mengembalikan daya tarik bunda secara perlahan. Semakin bunda istiqomah mengamalkan zikir dengan tasbih Karomah Ar-Rahman ini, sambil ya bunda juga imbangi dengan aktivitas self-love yang membuat bunda lebih bahagia. Nah, maka insya Allah bunda akan lebih mudah untuk mencapai level energi yang lebih tinggi. Nanti pelan-pelan ya, seiring dengan keaktifan bunda untuk membahagiakan diri, maka energi dan vibrasi bunda juga akan pelan-pelan meningkat bun. Yang tadinya terpuruk, pengen menyerah ya, sering sedih, sering cemas, yang mana energinya itu cuma 75 Hz, pelan-pelan itu akan naik. Ya, mood dan perasaan bunda itu juga akan berubah lebih positif, lebih tenang, lebih pede, lebih berani, dan gak takut kehilangan suami. Nah, bahkan kalau bunda terus fokus ya memperbaiki energi aura bunda, nanti bunda akan mencapai level penerimaan yang frekuensinya itu cukup kuat di angka 350 Hz. Bunda di sini akan lebih ikhlas, lebih tawakal, lebih tenang ya, nothing to lose, santai dan sangat enjoy dalam menjalani hidup. Nah, di sini nih bun, perlakuan bunda ke suami pun akan mulai lebih kena di hati suami. Bunda di sini nyuguhin kopi, bunda ngajak suami di sini ngobrol, bunda melayani di ranjang, lalu di sini bunda belai-belai suami. Nah, itu semua sudah bisa dirasakan sama suami. Nah, minimal di level 350 Hz inilah energi aura yang bunda perlu capai
dan pertahankan secara istiqomah kalau Bunda ingin agar ikhtiar Bunda menyentuh kembali hati suami itu lebih mudah. Karena di level ini, Bunda itu sudah bisa merdeka secara batin. Bahkan ada klien saya yang ketika sudah melampaui titik ini, beliau tuh udah cuek dan gak sakit hati sama perselingkuhan suaminya. Beliau terus fokus aja dengan kebahagiaan pribadinya. Dan ketika beliau sudah bisa menikmati bahagianya secara mandiri, nah ini justru suaminya yang gantian bucin sama beliau. Nah, bukankah kondisi seperti ini Bun yang kita harapkan? Karena itu resepnya fokus dengan diri Bunda sendiri, ya, fokus untuk bisa mengelola emosi dan perasaan Bunda agar tetap positif di segala kondisi. Jaga terus aura Bunda dan tingkatkan energinya supaya Bunda bisa menjadi magnet cinta yang bisa menarik kembali cinta dan perhatian suami. Sehingga tanpa bermain kotor pun pelakor di sini akan minggat dengan sendirinya dari kehidupan rumah tangga Bunda. Karena energi pemikatnya itu tidak lagi berdaya melawan aura magnet cinta Bunda. Persis seperti yang dilakukan oleh klien-klien yang saya bimbing. Jadi, buat para sahabat Bunda yang ingin mengikuti jejak klien saya dan memanfaatkan sarana tasbih Karma Ar-Rahman untuk mendampingi ikhtiar Bunda untuk berjihad mengembalikan cinta suami dari pelakor, silahkan Bunda bisa langsung klik link yang ada di bawah video ini. Baik, saya Bunda Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.